membacakan isi dari surat edaran tersebut dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola para pimpinan perusahaan swasta, badan usaha milik negara BUMN dan badan usaha milik daerah BUMD dihimbau untuk satu, menerapkan work from home WFH bagi pekerja atau buruh selama 1 hari kerja dalam 1 minggu sesuai kondisi perusahaan, dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan dengan ketentuan A. Upah atau gaji dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan. B. Pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan. C. Bagi pekerja atau buruh yang melaksanakan WFH tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. D. Perusahaan tetap memastikan kinerja, produktivitas, serta kualitas layanan agar tetap terjaga. E. Pelaksanaan WFH dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti sektor kesehatan, rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi, sektor energi, bahan bakar minyak, gas, dan listrik, sektor infrastruktur dan sektor pelayanan masyarakat, jalan tol, air bersih, dan pengangkutan sampah, sektor retail atau perdagangan, bahan pokok, pelayanan perdagangan langsung, pasar dan tempat pembelanjaan, sektor industri dan produksi, pabrik-pabrik dan industri yang memerlukan kehadiran fisik untuk operasional mesin dan produksi, sektor jasa, perhotelan, pariwisata, keamanan, dan hospitality, sektor makanan dan minuman, restoran, kafe, dan usaha kuliner, sektor transportasi dan logistik, angkutan penumpang, angkutan barang, pergudangan, dan jasa pengiriman, sektor keuangan, perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, pasar modal, dan bursa efek, dan yang terakhir, teknis pelaksanaan WFH diatur oleh masing-masing perusahaan. Kedua, himbauan kami melaksanakan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja, antara lain A. Pemanfaatan teknologi dan peralatan kerja yang lebih hemat energi. B. Penguatan budaya penggunaan listrik, bahan bakar minyak, dan energi lainnya secara bijak. Dan C. Pengendalian dan pemantauan konsumsi listrik, bahan bakar minyak, dan energi lainnya melalui kebijakan operasional yang terukur. 3. Himbauan kami melibatkan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh dalam A. Merancang dan melaksanakan program optimasi pemanfaatan energi. B. Membangun kesadaran bersama penggunaan energi secara bijak. Dan C. Mendorong inovasi bersama untuk menciptakan cara kerja produktif dan lebih adaptif dalam penggunaan energi. Demikian surat edaran ini untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan perwakilan LKS Tripartit Nasional dari unsur Serikat Pekerja, Serikat Buruh untuk menyampaikan sepatah dua kata. Silakan Pak Carlos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, juga Pak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia beserta jajarannya. Izinkan saya untuk memberikan kutipan dari surat edaran yang baru saja terbit.
Perkenalkan, saya Carlos Rajaguguk sebagai anggota LKS Tripartit Nasional unsur Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Adapun poin-poin yang mau saya sampaikan adalah yang pertama, mewakili Serikat Pekerja, Serikat Buruh yang ada di LKS Tripartit Nasional, kami mengucapkan terima kasih yang banyak kepada pemerintah dalam hal ini, terutama Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang merespon dengan cepat dinamika global yang sedang terjadi belakangan ini melalui transformasi budaya kerja. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih atas terbitnya Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2026 ini tentang work from home dan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja, yang mana surat edaran ini akan menjadi pedoman bagi pekerja buruh dalam bekerja dan mendukung proses produksi di perusahaan. Yang ketiga, kami berharap kebijakan penerapan work from home ini di setiap perusahaan tidak mengurangi hak-hak pekerja buruh. Sekali lagi ya, tidak mengurangi hak-hak pekerja buruh di tempat kerjanya. Kemudian selain itu kami berharap agar momentum transformasi budaya kerja nasional dapat memperkuat kolaborasi antara serikat pekerja, serikat buruh dengan pengusaha dan juga dengan global. Keempat, mari kita berdoa agar dan optimis serta berikhtiar agar dinamika global tidak berdampak buruk bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan yang terakhir adalah dengan demikian ada surat edaran ini, kekhawatiran saya, kekhawatiran kami serikat buruh bahwa ketika work from home terjadi, maka ada indikasi misalnya ada pengurangan hak-hak, no way, no work, no pay. Dengan demikian terbantahkan dengan surat edaran ini. Artinya ketika si pekerja, si buruh work from home, maka semua hak-haknya tetap dijamin melalui surat edaran ini. Dan yang terakhir adalah saya sebagai perwakilan LKS Tripartit Nasional dari unsur pekerja meminta, karena kami mengkhawatirkan adanya misalnya nanti suatu saat akan ada pelanggaran-pelanggaran di sini, kami meminta pengawas ketenagakerjaan dalam hal ini untuk segera sigap agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama dengan pelanggaran norma. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Carlos. Selanjutnya saya minta perwakilan anggota LKS Tripartit Nasional dari unsur organisasi pengusaha kepada Ibu Mira Sonia, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Prof, Pak Menteri yang saya hormati, Pak Prof, Pak Menteri, kemudian juga Pak Wamen, Pak Sekjen dan juga Bu Dirjen, serta rekan saya dari unsur pekerja, Bang Carlos. Perkenalkan Bapak Ibu wartawan semua, nama saya adalah Mira Sonia, saya adalah perwakilan dari Tripartit Nasional unsur pengusaha. Baik, pertama saya ingin menyampaikan bahwa atas keluarnya SE ini kami sangat berterima kasih dari unsur pengusaha karena ini adalah respon cepat dan memberikan kepastian hukum apa yang harus dikerjakan oleh pengusaha dan pekerja selanjutnya untuk melakukan transformasi budaya kerja secara nasional. Lalu kemudian sepakat seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Carlos bahwa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 ini sebenarnya akan menjadi pedoman bagi seluruh pelaku bisnis untuk mendorong transformasi budaya nasional dan terus mengupayakan produktivitas dan kelangsungan usaha. Ketiga, kami juga melihat bahwa SE ini juga mengedepankan kolaborasi, bahwa harus ada diskusi dengan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh dalam melaksanakan surat edaran ini. Karena itu kolaborasi akan kami lakukan dalam mempromosikan budaya penggunaan energi secara bijak di tempat kerja. Terakhir kami berharap bahwa kondisi global ini segera membaik karena kami berharap bahwa Indonesia dapat tepat tumbuh dan kemudian industri juga membaik dan akhirnya pekerja juga dapat mendapatkan penghidupan yang layak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Bu Mira. Jadi teman-teman semua, alhamdulillah pada siang hari ini saya hadir ya bersama perwakilan dari LKS Tripartit Nasional. Jadi bagi yang belum tahu ya, jadi kita memiliki lembaga kerjasama tripartit nasional. Sebenarnya sudah sangat aktif selama ini dalam kami merumuskan kebijakan-kebijakan terkait dengan ketenagakerjaan. Jadi sebelum itu diluncurkan, maka kemudian semuanya itu dibahas, dikaji dalam LKS Tripartit Nasional. Tripartit, di situ ada unsur serikat buruh, serikat pekerja, ada unsur dari pengusaha, dan juga kemudian ada unsur dari pemerintah. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua. Ya, silakan. Saya Carla dari Kompas TV, Pak. Mau menanyakan sih untuk menegaskan kembali kalau untuk swasta ini sifatnya imbauan atau wajib? Terima kasih. Iya, sifatnya himbauan. Nah, kita tentu kebijakan work from home itu tidak berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi sifatnya adalah himbauan. Dan masing-masing perusahaan tentu memiliki kekhasan tersendiri, sehingga teknis terkait dengan work from home misalnya itu kita serahkan kepada perusahaan. Tapi semangatnya adalah bagaimana menjadikan kondisi saat ini sebagai momentum kita secara adaptif untuk cara kerja yang baru, penggunaan energi secara bijak dan seterusnya. Sehingga surat edaran judulnya adalah Work from Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi. Kami yakin momentum ini akan digunakan oleh teman-teman dari swasta untuk merancang berbagai program bekerja sama dengan serikat buruh, serikat pekerja, bagaimana untuk bisa semakin hemat, semakin bijak dalam penggunaan energi di tempat kerja, dan itu juga pasti akan memberikan manfaat bagi perusahaan dan juga bagi para pekerjanya. Ya, silakan. Selamat siang Pak, Ella dari Kontan. Tadi kan dari Serikat Pekerja menyoroti salah satunya terkait pengawasan meminimalisir pelanggaran dalam pelaksanaan WFH. Nantinya dari Kemenaker sendiri itu bagaimana sih Pak pengawasannya agar tidak ada kejadian kayak no work no pay. Terus selanjutnya izin menegaskan tadi kan pelaksanaannya akan diatur melalui kebijakan perusahaan. Nah, apakah ini artinya efektifnya mulai tidak ditentukan efektifnya mulai berlaku kapan, atau nantinya akan dari masing-masing perusahaan aja yang menentukan efektif mulai berlakunya WFH? Terima kasih. Ya, jadi yang pertama kita sudah punya kanal lapor Menaker. Ya, jadi sekaligus kami himbau, ya, tadi kami sampaikan bahwa pengaturan WFH itu tidak boleh mengurangi hak-hak karyawan, begitu ya Pak Carlos ya. Dan nanti kalau ada terjadi silahkan dilaporkan kepada kami. Kita punya kanal lapor Menaker dan nanti para pengawas kita yang akan menindaklanjuti. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh Menko Perekonomian tadi malam, ya, kita ingin tanggal 1 April ini menjadi momentum nasional bersama. Jadi himbauan ini untuk bisa dipedomani untuk dilaksanakan efektif mulai hari ini. Terima kasih. Desi dari CNN TV, Pak. Izin tanya, apakah ada evaluasi kalau seperti ASN itu kan dalam 2 bulan ya Pak ya? Ya. Apakah untuk swasta, BUMN itu akan berlaku sama? Terima kasih. Sama ya, karena ini adalah satu paket dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menko tadi malam. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau itu 8 kebijakan itu akan dievaluasi dalam 2 bulan. Tapi kalau kita terkait dengan himbauan kami program pemanfaatan energi, tentu program optimasi pemanfaatan energi, kami yakin ini tentu akan ya bisa terus bergulir. Yang akan dievaluasi adalah terkait nanti dengan himbauan WFH-nya. Ya. Ada lagi cukup? Ya, silakan.
Ilyas dari Detikom Pak, mau tanya soal implementasinya Pak. Kan kalau ASN setiap hari Jumat ya Pak. Nah, kalau untuk pegawai swasta seperti apa? Dan yang kedua terkait aturan tempat kerjanya Pak. Misalkan ini kan namanya mungkin WFH untuk pekerja yang keluar kerja di luar rumah, misalkan dia ke kafe itu ada diatur juga nggak sih Pak? Terima kasih. Ya, jadi tadi semangat kita memanfaatkan momentum ini untuk kemudian dengan budaya pemanfaatan energi yang baru, tentu tidak boleh mengurangi produktivitas nasional dan tidak boleh tentu bertentangan dengan semangat kita pertumbuhan ekonomi juga. Sehingga tadi clear ya, himbauan kami itu tidak berlaku untuk sekian sektor yang memang itu tetap harus full bekerja. Ya, tadi misalnya terkait dengan ada sektor terkait dengan energi, sektor kesehatan, layanan publik, dan seterusnya. Jadi bagi mereka, WFH itu dikecualikan. Masalah hari, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi malam juga, untuk pekerja swasta, sifatnya itu hanya anjuran. Ya, ketika banyak pilihan hari, maka kemudian ketika kita ingin inline dengan teman-teman ASN itu pilihannya itu bisa hari Jumat. Tapi masing-masing perusahaan tentu memiliki karakteristik kekhasan masing-masing, sehingga teknisnya kita kembalikan kepada perusahaan masing-masing. Gitu ya. Bu Mira setuju ya? Sepakat ya. Cukup? Pak Ferry dari CNBC. Ini kan terkait sanksi juga udah disampaikan. Itu kira-kira sanksinya akan seperti apa sih Pak? Kemudian bagi yang mungkin tidak melaksanakan WFH dan mungkin ada pemotongan upah. Kemudian ada pertanyaan juga, ini kenapa di hari Jumat? Karena kalau misalkan hari Jumat kan jadinya long weekend Pak. Orang malah bepergian kemana-mana. Nah ini bukannya malah misalkan orang yang pergi 20 kilo, pulang pergi 20 kilo malah pergi keluar kota, jadinya ratusan kilo bensin makin banyak gitu Pak. Nah itu sih Pak. Ya, sekali lagi di himbauan kami, teknis WFH itu diserahkan kepada perusahaan. Ya, jadi kalau tadi pertanyaan apakah hari Jumat, ya kita serahkan kepada masing-masing perusahaan. Ketika ada pilihannya, ya, ketika kemudian ya ada pilihan untuk kita bisa sejalan dengan himbauan untuk ASN, maka pilihan hari Jumat itu ada. Ya. Sanksi tentu kita berbicara nanti adalah ketika WFH ini dilaksanakan tapi hak-hak pekerja atau buruh dikurangi. Setuju ya Pak Carlos ya? Maka disitulah kemudian nanti kita akan lakukan pengawasan ya, dan kita akan buka ya, sebagaimana sekarang sudah ada kanal pengaduan lapor menaker. Jadi sekali lagi kita ingin menjadikan momentum saat ini sebagaimana arahan dari Pak Presiden, cara baru, cara lebih bijak ya dalam ya optimasi pemanfaatan energi menuju kepada ketahanan energi nasional. Sehingga sekali lagi saya yakin ya cara baru kita ini, cara lebih bijak ya, cara lebih adaptif ini akan memberikan kemanfaatan bagi perusahaan, bagi pekerja juga, dan tentu juga kemudian dampak secara nasional pada ketahanan energi kita. Ya, cukup ya? Terakhir ya? Tadi udah belum ya? Oh belum. Perkenalkan Pak, saya Mia dari Jawa Pos. Pak, mungkin kemarin sempat Bu Sinta menyinggung gitu Pak, ada kekhawatiran kondisi saat ini menyebabkan adanya PHK lagi. Mungkin dari Kemenaker sendiri ada langkah antisipasi tidak Pak? Kemudian yang kedua, ada tambahan dari teman saya Pak. Ya, saya Reza Pak dari Nike, menyambung pertanyaan tadi, apakah untuk perusahaan atau pelaku usaha yang menjalankan WFH ini akan diberikan stimulus yang atau insentif dari pemerintah? Mungkin kan tadi sanksi, apa mungkin kalau untuk melakukan ada stimulus atau insentif? Itu aja sih Pak, terima kasih. Ya, yang kedua dulu, teman-teman, saya melihat bahwa program optimasi pemanfaatan energi ini nanti harus bergulir secara masif. Sehingga nanti kami tentu juga kita akan berkolaborasi, apakah itu dengan Danantara, dengan Kementerian Dalam Negeri, untuk kampanye
yang lebih masif dan lebih efektif. Karena ini adalah kebutuhan kita sebenarnya. Ya. Ketahanan energi itu menjadi sangat penting untuk bangsa ini ke depan, dan ini membutuhkan kolaborasi. Ya. Dan kemudian pertanyaan yang pertama, disinilah mengapa kami hadir bersama perwakilan dari LKS Tripartit Nasional. Jadi mungkin selama ini teman-teman banyak yang belum tahu kebijakan-kebijakan terkait dengan ketenaga kerjaan ini kami godok bersama dalam LKS Tripartit Nasional. Minimal kita bertemu sekali sebulan, ya, ada plenonya, ada di situ juga Pokja, ya, Badan Pekerja di Tripartit Nasional, sehingga tadi ada masukan, ada kekhawatiran, ya, masalah kondisi global kepada PHK dan seterusnya, itu semua kami kaji di LKS Tripartit Nasional. Dan alhamdulillah berjalan, ya, baik selama ini, dan telah banyak, ya, menjadi pijakan kita untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan terkait dengan ketenaga kerjaan. Dan tentu kita berharap peran dari LKS Tripartit Nasional ini akan semakin signifikan, akan semakin penting ke depannya. Cukup ya? Baik teman-teman semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Carlos, terima kasih Bu Mira, Pak Wamen, ya, serta jajaran dari Kementerian Ketenagakerjaan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.